ada juga yang dimasukin lewat uang bos, dan uang bos juga masuk ke APBD dulu, kemudian tercatat di APBD dan ditransfer ke sekolah-sekolah. Itu sangat diserahkan secara otonom ke sekolah-sekolah. Itu di sekolah negeri ada yang dari bos itu digaji 2 juta ada, 2,5 juta ada, yang digaji 300.000 juga ada gitu. Dan saya yakin di swasta juga seperti itu, tergantung bagaimana penyelenggara yayasannya, dan di satu yayasan juga pasti yang berbeda-beda, begitu ya, tergantung tingkatannya. Jadi apakah pemerintah kabupaten memberikan perhatian terhadap guru honorer, mempunyai perhatian gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk skala prioritas. Kita mempunyai guru honorer yang dibiayai dari APBD. Sebulan ada yang pas ngobrol itu ya Allah eta teh buntut misalnya anak saya moga ada 750.000 itu nya samimpi guru-guru honorer yang mengajar di Bu cina ini talinya udah begini tunjukkan kudu kan lurusnya tali ada ya mau geus meringkel gitu Bu terus suami saya sok mana sok gitu tali program terobosan untuk memperluas Ibu cina ini lepas ini talinya saya masukkan tangan ya cina buat ngambil pindah ke sekolah SATA pasti dapat. Itu masih prioritasnya masih seperti itu. Kemudian tapi terasa sih udah guru ada honorer dari APBD itu untuk siapa? Untuk penjaga sekolah di sekolah negeri, karena sudah nggak ada PNS, penjaga PNS. Maka pemerintah memberikan prioritas penjaga di sekolah negeri. Kenapa swasta nggak ada? Yang negeri aja masih kekurangan. Jadi baru dikasih satu. Sementara yang itu kan pemerintah juga, kalau saya mau ngomongin masalah diskriminasi, yang diskriminasi itu pemerintah terhadap sekolah negeri. Kenapa diskriminasinya? Sekolah swasta boleh mengambil sumbangan, sekolah negeri nggak boleh. Itu juga kalau kita mau mengatakan seperti itu, tapi kan nggak masalah. Kemarin ya. Anggaran yang ada yang terbatas itu digunakan untuk penanganan prioritas, dan kebijakan pengangkatan guru, pemberkasan semacam itu, ini belum menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun sudah otonomi daerah. Ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk formasi, termasuk pengangkatannya lewat jalur AS P3K atau PNS masih kewenangan pusat. Kemarin ada pemberkasan rame-rame, itu bukan pemberkasan untuk P3K, bukan. Itu pemberkasan untuk pemetaan seberapa banyak guru honorer di Purwakarta, di Indonesia. Kesananya akan diangkat P3K, enggak. P3K udah ada sistemnya. Nah, kenapa kemudian yang pemberkasan itu hanya sekolah negeri? Karena aturan hanya guru-guru di negeri, karena aturan dari pemerintah pusatnya itu adalah honorer yang boleh pemberkasan adalah honorer yang digaji melalui uang APBD atau dari bos yang masuk ke gitu. Jelas, ya Bu, mudah-mudahan kebijakannya terus berubah dan berpihak pada pemberkasan itu karena saya hanya melakukan regulasi yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang menjadi kewenangan keleluasaan saya untuk mengeluarkan regulasi, untuk mengeluarkan kebijakan, saya lakukan agar tetap berpihak kepada Bapak. Sih jadi nanya ke guru swasta mau, kalau udah memenuhi syarat, mau ngurus NPTK boleh, mau ikut PPG sertifikasi kita dorong, bahkan kita minta pada yayasan itu kasih itu SK guru tetap yayasan agar mereka bisa mengikuti proses itu. Jadi yang masih menjadi kewenangan dan keleluasan saya untuk mengintervensi saya ini. Tapi yang sudah menjadi aturan saya sih PPGT bukan salah tunjangan profesi. Berita benar tuh sih.
maksudnya nu punya sertifikat pendidikan anu ngiluan PPG belum tentu dapat tunjangan profesi. Nah gitu nyaho teh hoax teh teh kemarin baca berita naon kita capek-capek makanya ya Allah saya baca berita itu Jadi makin ciut ya. Jadi kalau kita misalnya sekolah kita sempat terbatas, ya berbuatlah yang terbaik dengan